Dan doa-doa Ibu. Dan kilo jalan yang kau tempuh melewati bintang. Ku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh luka. Kasih yang engkau berikan, ku berserah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi guys dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Nats. Senang bisa berjumpa lagi dengan para subscriber sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, pada video kali ini channel terindah akan mengulas sedikit tentang peringatan Hari Ibu Republik Indonesia yang tepat jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, dan tema peringatan Hari Ibu pada tahun ini yaitu Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Tapi sebelum saya mengulas tentang Hari Ibu ini, bagi para penonton channel terindah yang belum subscribe, disilakan untuk subscribe dulu, dan juga silakan untuk tinggalkan like, komen, serta share kepada semua kawan-kawan kita di grup yang kita tergabung di dalamnya. Semoga dengan demikian bisa membawa dan memberi manfaat bagi kita semua. Dan sebelum ulasan itu diteruskan, jangan lupa ini juga untuk ditekan tombol subscribe-nya di sini. Dan mari kita dengarkan selintas, dan penjelasan berikutnya akan ada back song dari Iwan Fals. Ya. Tentang lagu Ibu. Walau seperti udara, kasih yang engkau berikan, ku membalas Ibu. Oke, para penonton channel terindah sekalian, saya akan mencoba mengaitkan peringatan Hari Ibu tahun ini yang bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju.
Bagaimana sering kita dengarkan dari berbagai sumber bahwa tak ada seorang pun laki-laki sukses di atas dunia ini tanpa peran seorang wanita di belakangnya, baik itu sebagai ibunya, istrinya, atau siapapun yang telah memberikan motivasi di belakang para pahlawan ini. Dan sebenarnya pahlawan yang paling ada adalah wanita. Laki-laki itu hanya panggung depan, sementara pahlawan tidak mungkin muncul di panggung depan apabila tidak ada panggung belakang yang mendukungnya secara psikologis, secara memberikan support cinta yang luar biasa. Oke, akan tetapi peringatan Hari Ibu tahun ini cukup luar biasa menyedihkan, terutama pada kasus penembakan 6 orang anak muda dari Laskar FPI yang dilakukan oleh aparat di kilometer 50 Cikampek, Jakarta. Oke, tentu saja para Laskar FPI masih muda-muda ini juga dilahirkan dari seorang ibu yang sangat mencintainya, yang sangat menyayanginya. 9 bulan 10 hari para ibu ke-6 syuhada ini mengandung dengan segala derita, dengan segala kebahagiaan, segala harap yang mereka tanamkan di dalam pikiran mereka untuk keluarga mereka. Akan tetapi cerita lain, kehidupan ke-6 para syuhada ini direnggut oleh pihak aparat dengan berbagai alasan yang sampai dengan saat ini belum menemukan titik terang dan telah ditindaklanjutin oleh Komnas HAM, yang mana kita ketahui bahwa ke-6 ibu muda ini yang telah melahirkan ke-6 para syuhada ini, tentulah mereka mempunyai harapan yang tinggi kepada anak-anak mereka, bukan mati secara mengenaskan dengan ditembak oleh aparat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak untuk hidup itu dijamin oleh undang-undang dan telah dititiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta manusia secara dan pencipta alam semesta ini, telah menitipkan roh kepada 6 anak muda ini, dan hanya sepatutnya satu-satunya hak yaitu Allah yang mengambil nyawa mereka, bukan manusia lainnya. Untuk itu human rights itu sangat didukung, sangat dijunjung tinggi oleh semua manusia, karena kehidupan itu merupakan sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga keutuhannya, bukan harus dibinasakan oleh sesama manusia. Baiklah, sini saya akan membacakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999. Khusus saya membacakan pada bab 1 mengenai ketentuan umum, pasal 1 ayat 6. Pasal 1 ayat 6 ini yang akan saya tekankan, khususnya tentang pelanggaran hak asasi manusia yang direlasikan kepada 6 anak muda yang ditembak atau tertembak mati oleh aparat di kilometer 50. Begini bunyi Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999, pasal 1 ayat 6 mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin
oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ini isi daripada ayat pada Undang-Undang HAM 1999 pasal 1 ayat 6, yang di sini jelas-jelas dinyatakan bahwa pelanggaran HAM itu termasuk penghilangan nyawa manusia disengaja ataupun tidak disengaja. Ini sudah merupakan salah satu poin bahwa kejadian itu telah melanggar HAM. Pihak pemerintah seharusnya segera menelusuri siapa-siapa orang yang terlibat di lapangan ini, dan tidak bisa mencari pasal-pasal lain. Sepertinya ini sudah pasal 1 ayat 6 ini sudah nyata-nyata penghilangan nyawa manusia disengaja ataupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk berat, dan segera diusut kembali. Sehubungan dengan peringatan Hari Ibu, tentu saya akan membahasnya atau menghubungkannya dengan suasana hati para ibu yang telah membesarkan anak dengan usia yang variasi. Tertua adalah 33 tahun dan yang termuda itu masih 20 tahun. Kita coba bisa bayangkan ketika anak kita dari kecil kita besarkan, sakit kita obati, segala kekurangannya kita penuhi. Ternyata begitu sudah besar, begitu mereka berusaha untuk mencari jalan hidupnya, kemudian kehidupan mereka dihabisi tanpa ada penjelasan yang lebih lengkap dari pihak keamanan. Dan suasana hati para ibu pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember tahun 2020 ini cukup miris, cukup menyedihkan. Seharusnya sang anak masih bersama ibunya untuk menghadapi hari bersama ke depan, dan sambil berharap anaknya ke depan bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi nusa dan bangsanya. Akan tetapi tangan-tangan kekuasaan telah merenggut nyawa mereka di saat mereka masih muda belia. Dan sekali lagi, hak asasi manusia itu given by the God, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mempunyai hak untuk mencabut nyawa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain itu. Dan juga hak asasi manusia itu dijunjung tinggi, dan juga Indonesia mempunyai sebuah undang-undang yang cukup luar biasa kuat untuk melindungi bangsanya, rakyatnya dari penindasan para orang-orang berkuasa atau para orang-orang kuat lainnya. Dan pada kasus matinya 6 orang laskar FPI ini jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Dasar, telah melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 pasal 1 ayat 6, dan berbagai alasan yang dimunculkan atau memang muncul di lapangan karena alasan polisi membela diri dan sebagainya, itu masih sangat berfluktuasi dan kita tidak bisa memutuskan secara sendiri karena ini permainan politik tingkat tinggi yang mana ada sesuatu yang dibela secara mati-matian sehingga harus menghilangkan nyawa 6 orang ini. Begitu pada peringatan Hari Ibu ini yang bertema Perempuan Berdaya Indonesia Maju,
Tetaplah semangat para ibu untuk tetap mendidik, membimbing, dan mengasuh anaknya hingga sampai ke puncak yang paling diharapkan oleh para ibu semuanya. Tanpa ibu, tidak mungkin negara ini akan bisa maju. Dan saya pun meyakini bahwa para pelaku penembakan di lapangan itu juga dibimbing dan diasuh oleh para ibu. Coba seandainya para ibu yang mempunyai anak sebagai eksekutor menghabisi nyawa orang lain, menghabisi nyawa anak orang lain, bagaimana perasaan ibu yang anaknya melakukan pembunuhan tersebut? Dengan berbagai alasan, itu memang mungkin bisa sebagai pembenar, tapi bukan berarti yang paling benar. Dan kita lihat ada dua sisi pada peringatan Hari Ibu. Sisi 6 orang ibu pertama ini adalah 6 ibu yang anaknya menjadi korban penembakan. Kita yakin dan sangat meyakini, sangat menderita, sangat hatinya cukup menderita karena anaknya kehilangan nyawa dengan cara mengenaskan, yaitu ditembak. Dari sisi lainnya kita melihat sejumlah polisi atau sejumlah aparat keamanan di lapangan menembak mati 6 orang ini, dan di belakang para penembak tersebut juga adalah ibu-ibu yang telah membesarkan mereka. Sangat yakin para ibu itu tidak mendesain anaknya, tidak mengajari anaknya untuk membunuh orang lain. Dan tentu ini merupakan suatu tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dianggap ringan dan tidak bisa dianggap sederhana. Ini harus segera dituntut, karena untuk memenuhi hati atau untuk memenuhi hati penasarannya ibu-ibu yang anaknya telah menjadi korban, dan untuk memberi penjelasan dari para ibu-ibu yang anak-anaknya telah membunuh, mungkin karena tugas atau mungkin karena apa yang tentang apapun yang menjadi alasannya, itu perlu diungkap. Dan semoga yang sedang diusahakan oleh Komnas HAM ini bisa menimbulkan titik terang dan membuat masyarakat menjadi tenang, tidak merasa terancam ketika berbeda pendapat harus mengalami hal yang tragis seperti itu. Bahwa kita sudah sepakat bahwa NKRI ini merupakan negara yang demokratis, artinya kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan inspirasi di depan umum itu merupakan salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang. Semoga pemerintah memberikan dukungan dan mengungkap secara jelas. Semoga pemerintah mendukung usaha Komnas HAM untuk mengungkap kematian para Laskar FPI yang terbunuh di lapangan ini, yang disinyalir tanpa senjata. Dan semoga kebenaran tetap diungkap sehingga Indonesia tetap berdemokrasi yang sebagaimana demokrasi, tidak separuh-separuh demokrasi. Sekali lagi saya melalui YouTube channel ini mengucapkan turut berbelasungkawa kepada para keluarga, khususnya para ibu yang anak-anaknya telah terbunuh atau tertembak di kilometer 50 tol Cikampek Jakarta ini. Semoga para almarhum menjadi para syuhada dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ketabahan. Dan juga semoga para ibu yang anak-anaknya telah melakukan eksekusi di lapangan, menghilangkan 6 orang nyawa anak ibu-ibu yang lainnya, semoga diberikan semacam amanah untuk mengembalikan pikiran anak-anak kita yang telah jauh dari tugas kemanusiaannya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Dan semoga peringatan Hari Ibu ini benar-benar perempuan berdaya bisa membuat Indonesia maju, berdaya secara lahiriah, berdaya secara batinnya, berdaya secara fisik, berdaya secara mental, dan berdaya juga secara ideologis.
secara religius sehingga Indonesia bisa maju bersama, karena ditopang oleh para ibu-ibu dan para wanita-wanita Indonesia yang berdaya guna di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Jayalah NKRI, majulah bangsaku, dan sehat selalu para ibu-ibu Indonesia. Tanpa ibu tidak ada Indonesia, tanpa ibu tidak ada kejayaan, tanpa ibu tidak ada dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe di channel Terindah Suyadina. Thank you for watching.